Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Siapa yang nggak tahu sama pasangan YouTuber yang punya puluhan juta subscriber? Siapa lagi kalau bukan Paula dan Baim Wong? Mau tahu keseruan mereka? Dan apa benar dia yang ngajarin wudhunya Giovanni? Selain itu, Baim Wong juga menceritakan jatuh bangunnya menjadi YouTuber yang sekarang masuk 10 besar se-Asia Tenggara. Dan awal mula kisah percintaannya dengan Paula Verhoeven. Mau tahu gimana keseruan obrolan dengan Paula dan Baim Wong? Yuk tonton Cerita Untung. Yang sini dong ceritain tuh. Yang 2018 itu pas gue mau nembak dia, baru 2 minggu lah itu. Baru 10 hari kali kenal, ha? Gue tuh keselnya kalau misalkan sama orang cantik ya. Tarik ulur. Yang nikung banyak bro. Oh banyak yang mepet. Aduh. Di situ agak pusing juga karena, aduh, gue mulai dari mana lagi nih, capek gue bilang. Udah tua, udah 37. Ini 36 atau 37 gitu. Capek gue bilang udah gak kuat nih. Nah pas kita udah begitu dikasihnya, dan kita baru kenal, dan itu dari Instagram juga. Di message hari ini dia nggak pernah ngecek Instagram, akhirnya ngebales. Nah semuanya udah diatur semua ya. Kita habis itu dia bilang kitanya waktu itu udah anggaplah udah jadian ya. Kakak gue bilang kalau ketemu orang tuanya jangan ini ya, jangan bilang nikah, udah santai-santai aja, takutnya dia takut. Ketemu orang tuanya, Paula lagi ke atas, orang tuanya bilang, kamu kalau misalkan udah cocok segerakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman cerita untung, kita sekarang ini akan masuk ke episode yang baru lagi, dan kira-kira siapa narasumber yang akan hadir di sini. Sebelum kita ngobrol, udah lihat thumbnail pasti udah tahu siapa ya. Tapi sebelumnya kita minta teman-teman untuk subscribe dulu ya. Ini kita bertandang di sini, alhamdulillah akhirnya ketemu juga waktunya nih, karena belum lama nih ya, kita ngobrol sama Gio ya Mi ya. Iya benar. Kita ngobrol sama Gio, kemudian ada satu episode di antara beberapa episode kita buat sama Gio, ada yang menarik di situ karena salah satu proses dari Gio belajar sholat ada sosok ini ya. Mau lihat cuplikannya kayak gimana? Ini Den. Nah, lagi gue lagi syuting itu, gue subuh, zuhur, asar nggak sholat, maghrib azan nih, lagi isoma ya duduk gue azan, Allahu Akbar, gerak nih gue pengen sholat, tapi wudunya gimana caranya, masa di musola gue taruh handphone gue gini kan nggak mungkin dong, kelihatan orang ya, kelihatan orang dong ya kan. Itu lu tahu nggak, Baim Wong langsung ini, bro sholat yuk, ntar wudunya gue ajarin, lu ikutin gue aja. Oh, dengan sendirinya dia ngomong gitu. Gimana caranya bro? Gimana caranya? Gue nggak minta. Oke, langsung aja kalau gitu ketemu sama Baim dan Paula. Terima kasih loh, kita diizinin untuk datang ke sini, bisa ketemu, masya Allah. Sama-sama dong, nyamuk banyak nih bro. Gak apa-apa, ini kan bagian dari ornamen ya, kelihatannya. Jadi gini Im, waktu kemarin ini kan lu tahu ya, gue ngobrol sama Gio ya. Gue ngobrol sama Gio, menariknya pas lagi proses dia mau sholat, nggak taunya yang ngajarin itu Baim Wong. Kaget juga kita. Apa Baim mantau temennya mu'alaf atau gimana gitu, kemudian ajarin wudhu kalau nggak salah gitu. Iya. Nah, lu gimana sih itu ceritanya? Jadi sebenarnya pas banget pas gua lagi lihat YouTube ya, lewat tuh, ngomongin gue nih, gue bilang. Ngomongin gue nih. Habis itu, viewernya gede nih, gue bilang. Ngomongin apaan nih, gue bilang. Pas didengar itu agak kaget. Hah? Oh gue inget, gue bilang pas waktu itu, pas Mina Aisyah waktu itu syuting. Oh jadi Mina Aisyah? Pas Mina Aisyah, waktu sinetron. 2000 berapa itu ya? 2000 mungkin antara 16 kali ya, kalau nggak salah ya, 17-16. Udah kenal Paula belum lah, belum. Dia 2018. Lu masih presiden jomblo itu ya? Jomblo. Habis itu pas dengar ceritanya itu ya
kalau kita pas waktu kejadian kan nggak tahu akan sebesar itu dampaknya ya ke kehidupan dia. Kita cuman ya pasti kalau kita kan digerakin sama Allah juga ya. Jadi mungkin memang sudah rencana dia lah untuk gua yang bilang seperti itu. Tapi gua nggak tahu kalau emang dia itu lagi mau belajar sholat. Tapi tahu dia itu mualaf. Dan gua agak nggak suka ketika orang mualaf doang. Pengennya dia mualaf itu gerak gitu loh, bukan mualaf. Banyak lah kita mualaf itu ya hanya KTP ya. Oh, lu tahu dia mualaf dari mana? Dari dia kalau nggak salah. Oh, emang dia dari atau nggak dari dia atau nggak dari teman waktu itu lupa ya. Dia udah pindah. Dan pas waktu itu sih nggak pernah nyadar kalau emang itu bisa ngubah dia banyak. Jadi ya kalau kita sih ngelakuin apa yang kita mau lakuin aja ya. Kayak nih anak nyebelin juga nih kalau mualaf nggak sholat. Sholat yuk. Seperti dia nadanya persis. Dia nggak lebih nggak kurangin. Sholat yuk. Udah lo nggak usah mikir apa-apa udah. Udah ikutin gua aja udah. Ayo sholat yuk. Gitu. Nah tapi ini lucunya kan si Yu bilang kan waktu itu dia lagi mau belajar wudu. Nah tapi kok bisa pas banget? Nah itu yang kita kadang-kadang tuh nggak ngerti ya itu. Kok bisa pas banget apa yang dia mikirin dan kejadian pas juga detiknya pas waktu bilang ini. Udah ikutin gua aja. Sama seperti mungkin kayak pas gua berbagi kali ya, kita nggak pernah tahu kita siapa orangnya, tapi kenapa orangnya itu terkadang yang benar-benar bisa dibilang dia butuhin itu loh. Dalam segi apapun dia ada itu sering banget dan itu kan yang ngerakin siapa nggak ada kita sih. Makanya setiap gua nggak pernah rencana ini bakal jadi omongan dia Gio nanti suatu saat ini kalau nge-podcast gitu kan kalau nonton yang nggak kepikiran YouTube. Iya. Belum ada YouTube belum. Iya jadi kayak makanya setiap gue ketemu sama orang dan ngebantu gue bilang jangan terima kasih sama gue ya, terima kasih sama Allah gue bilang. Kita cuman gerak doang dan itu selalu gue bilang terima kasih, cuman gue mau doain aja biar sehat udah gitu doang. Mau pada ngelakuin pun lu abis itu lu lupa ya, ibaratnya lu nggak tahu ngelakuin itu. Iya lah. Kadang-kadang kita nggak tahu nih pahala dari yang mana sih yang kita dapat sih sebenarnya gitu. Iya. Kita kebaikan terus kita lupa gitu kan. Soalnya gini jujur aja Im, dulu tuh gua pikir lu juga non muslim. Oh masa? Gue pikir dulu awalnya. Karena kan lu ada kayak ada Chinese ya, gitu ya. Awalnya, tau nggak Mi? Dulu aku syuting sama Baim. Ya, syuting sama Baim di Pondok Indah tuh gue. Ya gue cerita sama lu kan, gue syuting sama Baim di Pondok Indah lagi break. Baim ceramah sama gue. Dia masih jahiliyah. Gue aja masih main. Dia udah. Oh malah kamu yang jahiliyah. Jahiliyah dia parah. Apa baru kan? Belum dia begini. Oh iya baru dia benar. Gitu. Jadi Baim, ini orang sholat. Itu pertama kali gue syuting sama lu kan. Gitu ya, gue kan pertama kita ngobrol-ngobrol lah. Iya, gue kan gak pernah main sinetron juga, jangan sekali main sinetron. Judulnya apa dia tuh? Pasangan heboh. Pasangan heboh. Ya sama Mulan ya? Mulan. Itu tahun berapa ya? Pasangan heboh tuh ya ada ya 2010-an kali ya. Gituan dah. Nama kan. Ya ketahuan udah pada tua ya. Luas. Gua syuting bawa main PS gitu kan. Di sholat gitu. Udah gitu. Terus kamu main PS? Gajing gitu, sholat enggak gitu. Terus sholat. Kagak ada sholat nggak sih lo habis itu enggak ya? Oh sholat. Abis itu dia cerita nih. Kalau nggak salah gini, bro, ini kita nih apa namanya sampai ngajarin acting nih, gitu. Waktu itu nggak tahu mungkin nangis waktu itu nangis. Ini ngajarin nangis. Nah waktu itu Mbak M kata mungkin baru pulang ngaji kali waktu itu kan, gitu. Nih kita juga kerja, cuma di waktu sholat kita ya apa namanya waktu sholat kita ngobrol kok. Pokoknya banyak kayak gitu. Tuh kalau nggak salah di lantai atas ya, nggak begitu. Terus gua nanya, di Pondok Indah ya? Pondok Indah. Gua tuh bingung ya kalau gua acting jadi orang jahat kayak gini. Gua kalau lagi acting marah, di kuping gua kadang yang kemisikin, alah muka lu gak lucu. Muka lu komedi, lu marah gak cocok. Gua pikirin gua gitu makanya, gimana caranya caranya marah, caranya nangis aja ngasih tahu gitu. Tapi di situ gua ngeliat bahwa ya orang syuting jalan. Ibadah juga jalan gitu ya. Masih bandel gitu? Hah? Masih bandel. Tapi alhamdulillah pada saat itu lagi rajin juga gue lihat sih. Lu sholat? Gua kalau bandel juga kadang-kadang nggak pernah tinggal. Dari bandel juga sholat jalan juga gitu. Nggak tinggal.
Ngeri ya. Tapi harus jatuhnya balance ya. Balance. Padahal dulu sih bilang balance, ternyata pas tahu sekarang nggak ada balance. Iya. Kita Pembelaan diri Iya, kan. Benar. Tapi dulu sebenarnya gini, uniknya nih, nggak tahu pasti Pak Polo juga udah tahu ya. Baim ini dulu kan ya di antara kita ngobrol dia juga udah ini bisnis juga nih apa teman. gagal tapi nggak. Bikin apa dulu sushi apa gitu ramen. Miyabi mereka. Oh ini Mereka ya, kafe pokoknya. ya di Kemang. Iya, kita Petromak sama Olala. Iya. Olala, Terus Petromak. ke Bali juga bikin tempat dugem ya. Iya, sama Raffi. Iya kan. 2007. Berarti kalau bisa dibilang karirnya Baim tuh sinetron, terus bisnis juga. Iya, tapi bisnisnya waktu itu gagal semua sampai 2020. Jadi berapa restoran dari 2007? 2020 mah kemarin belum lama dong. Bener. Sampai buat restoran terus sampai masih ketemu dia masih buat restoran gagal lagi. Kenapa sih? Karena Baim suka sama kuliner atau apa? Maksudnya kok bisnis kuliner ini kayaknya Suka dari banget, awal. suka banget makanya setiap makan kalau misalnya sama gue pasti enak karena gue emang pengennya tuh makan enak, emang hobi tuh makan sama desain. Jadi itu suka banget, gue suka sama hospitality, sama ngobrol sama orang itu suka banget. Makanya dari dulu tuh pengen banget buat itu restoran dari dulu, cuman gagalnya tuh ketika gua syuting pasti nggak ada yang bisa handle. Oh, nggak kepegang. Karena nggak fokus. Karena sebenarnya. apalagi dulu kan syuting stripping, nggak pernah bisa kita tektokan, ditinggal. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, selalu seperti itu. Berarti tipenya lu mestinya ketika udah dapat ketemu orang yang tepat untuk pegang. Ya, dan sampai sekarang nggak ada orang yang bisa seperti itu. Tapi ya itu nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada itu nggak mungkin begini juga. Oh iya. Iya. Proses ya. Tapi Iya. termasuk ini loh, ulet juga loh. Wah, gila. Ada orang yang Parah. udah gagal, udah coba gagal terus mundur kan. Tapi kayaknya kalau Baim kayaknya Lu sering tanyanya dia pas dilakuin. pacaran pernah diajak pas foto kapan tuh pagi-pagi ya? Iya, pas waktu belum nikah sih, waktu pacaran kan dia masih syuting sinetron tuh di RCTI kalau nggak salah. Selesai jam 12 atau jam berapa ya? Saking kita tuh jarang ketemu juga, pacarannya di WhatsApp, kita kasihan iya ya. karena dia sibuk, aku juga sibuk kan. Nah, dijemput ya biar ketemu, dia jemput jam 1 ke rumah, terus nemenin dia ini kerja desain di Ben Hill waktu itu. Restoran. Ya, Ben Hill sama Condet. Jadi dari Ben Hill ke Condet, ya Allah pacarannya ngeliatin gini, tapi tetep yang kerja. tapi sampai jam 4 pagi. Akhirnya jam 4 pagi aku dipulangin lagi, dia pulang. Ntar besok lagi dia kerja lagi, syuting lagi jam 12. Nggak usah kamu udah siang atau jam 10. Jadi begitu ya tuh. Tapi Memang doyan kerja kali ya. Tapi gue tipe pekerja keras sih gue. Gue pas sama dia juga bilang waktu itu, dan belum begini juga kan. Bilang sama dia jujur lagi. Dan itu lagi gue keluar dari PH yang lama lagi, jadi masih lagi turun. Jadi gue itu paling turun gue itu ada di 2012 sama 2018. Bottomnya gue di bawah. Yang benar-benar gue itu ada utang lah. Udah nggak ada duit, ada utang lah. Nah 2018 baru pas ketemu dia. Emang Oh berarti 2018 bangkitnya itu baru ketemu Pong? Baru ketemu dia. Baru dan Itu lagi nggak lagi bisa. keadaan down-downnya banget. Lagi nggak bisa bayar KPR. Nah ini kayaknya enak juga nih kalau kita tanya Iya. ceritanya nih. Tapi gue tanya dulu sama Paula nih. Oke. Sebelum lu kenal jadi atau pacaran sama Baim, lu denger sama Baim Wong Apa sih gitu? apa sih? Di googling bro sama dia. Sebelum Google, ini bandel nih. Playboy, iya. Lihat dari tampangnya Nah, kan ada. aku tuh kenal semua temen-temennya, pernah kerja sama, pernah syuting, pernah apa semua gitu. Gue nggak pernah ketemu dia. Untung ya kayaknya kamu mungkin ketemu zaman dulu udah males. Blacklist Iya, ya? iya. Nah, aku tuh pernah ngeliat dia tuh 2006 waktu di Double Six di Bali. Jadi aku nganterin temen Double aku Six lah ya. lagi nganterin temen aku ya. Patah hati, aku masih muda banget waktu itu. Yuk mbak, Mbak Noni waktu itu kan, yuk temenin. Oke temenin. Noni dari zaman dulu. Manoni lo, ayo ada apa? Noni ciri udah. Enggak bukan beda ya, beda. Bukan kemana? Kok jadi ke kita? Ceritanya. No kamu. Kok jadi gue? Kan biasanya tuh dunia tuh sempit Iya, kan. iya, Dia kan iya. Kecil ya. Kecil ya itu aja orangnya. Terus? Terus nemenin, itu kan waktu itu ya dia kan geng-gengnya Abi gitu kan. Noni juga kan, Noni kan cewek ini kan udah kayak keluar kepala sendiri waktu itu tuh gaul banget juga kan sama Abi. Aku ngeliat si Baim di tengah-tengah gitu. Oh ini Baim Lagi lagi gitu ya. waktu itu. Enggak pakai baju, pakai suspender sama cabut gitu. Pakai topi koboi.
kayak apa F gitu loh ya. Iya, rambutnya kan begini deh. Yang campuri gitu kan. Nah, itu pertama kali seumur hidup aku ngeliat dia ya tahun 2006 itu. Abis itu udah nggak pernah ketemu, nggak pernah apa segala macam. Terus dikenalin lagi 2018. Nah, terus pas lo lihat pertama kali yang lo lihat tuh Nggak pertama mau kan, setelah dia kan mau sok-sokan diajak kenalan biar nggak kesannya dijodohin kan. Kan itu putus bulan Agustus. Dan dikenalin aku. Dia masih deket sama ininya. Nah, orang Iya. udah putus. Agustus. Terus ketemunya bulan apa? Maret. Enggak sayang, itu udah enggak. Oh, iya. Terus ya itu udah dong. Affair sama gue bro. Layangan putus sama Pak ya. Ini aku nyobain itu udah bener-bener Enggak. udah beres sama yang lain gitu kan, udah gitu. Yuk dikenalin sama si aku kan deket sama Ilmira Zaki kan. Jadi judul tuh. Comblangnya Zat. Mama Setwan. Mas Edan. Terus aku bilang, Apa Edwan? Apa Edwan? yuk ala-ala makan aja gini. Terus aku tuh kan gak yakin, kalau dapet yang masih gaul lagi, masih minum, capek deh gitu kan, karena kan Oh, susah. kamu udah mau serius. Dari dulu aku nggak suka dunia malam gitu kan, emang aku cari yang mau serius. Cuman kalau dapetnya yang begitu-begitu lagi, pas di Google, waduh mantannya baik, isinya perempuan semua, males aja ya. Lah iyalah, mantannya pasti perempuan semua lah, pasti perempuan Kalau lah. laki malah ngeri. Tapi Baim tuh cukup lama, sampai jadi presiden jomblo itu gara-gara ya karena nggak Lama bro. Karena nyari yang bener. Lama. Tapi lu dapetnya salah terus jadi. Belum cocok. Gue tuh dari 2013 mulai udah nggak ngapa-ngapain, nggak bener-bener. Karena bokap gue yang bilang, "Pah, nggak punya pacar mulu nih. Belum punya ini nih. Lu. Pokoknya gini yang baik ketemu baik, yang buruk ketemu buruk, yang tukang minum ketemu tukang minum." Udah, itu bukan papa yang ngomong, itu Quran yang ngomong, terserah kamu. Masya Allah. Gitu doang. Oh gitu. Habis itu berhenti bro, semuanya total. Besoknya nggak nyentuh. Oh, Nah, jadi waktu itu masih minum. karena lu kepengen dapet yang baik, maka lu berubah. Iya, 2013. Nah setelah itu lurus lu punya pacar, sorry ya, nggak pernah ngapa-ngapain. Punya pernah nggak pernah. Terus sampai pernah dibilang gay sama orang. Sampai ada yang ngomong. Iya, karena kita nggak ngapa-ngapain. Aku dikasih tahu gitu lagi mikir lagi, masa gitu sih gitu. Nah, kita Sempat dikasih juga rumor itu. Sampai teman deket gue nanya sama gue, karena gue nggak ngapain, bener-bener lurus aja. Gue pengen bener lah. Nah di situ juga belajar bro. Di dunia itu nggak akan bisa kita tengah-tengah. Kita selalu misalkan kita nakal dibilang playboy. Ketika kita mau baik, bukannya kita ibahin baik ya, enggak. Tapi kebalikan. Jadi kita nggak pernah akan bisa membuat orang tuh benar-benar suka Happy ya sama kita. sesuai. Iya. Jadi sekarang gue makanya sekarang tuh kalau mau ngelakuin apa nggak pernah mikirin orang bro. Iya. Karena sebaik apapun lu tuh pasti akan ada orang yang kayak Pasti ada yang nggak suka gitu. Karena gue tahu apa yang gue lakuin. Kenapa gue masih ngelakuin itu? Karena gue tahu, gue lurus kok. Gila ini orang-orangnya kok masih ini. Nah itu yang bikin gue percaya. Enggak kok, gue bener kok. Udah itu terus bertahun-tahun sampai baru ketemu sama dia 5 tahun. 5 tahun itu untuk ketemu satu orang itu stres bro. Karena kita kan ininya kan kayak bentar lagi dapet nih yang baik. Nggak ada terus nggak ada. Sampai coba kanan gitu nggak ada. Pacaran juga gitu doang. 3 kali pacaran gue inget banget. Sampai gue bilang, nih kok kalau kita nggak kuat agamanya sih kelar sih bro. Kita cuma mikirnya, wah bumi sama semuanya ini diatur semuanya. Kita mau ketemu sama satu orang masih susah. Gue bilang pasti ada sesuatu yang dia nggak suka, gue masih lakuin nih. Tiap hari gue lagi mikir itu. Nih ada yang dia nggak suka, gue lakuin apa ya? Terus saya tiap hari terus begitu. Sampai akhirnya pas sudah mau nikah nggak jadi sama Feby waktu itu ya. Dia anak baik juga, tapi memang kita memang juga jodoh ya. Tapi dia orang baik banget. Di situ agak pusing juga karena gue mulai dari mana lagi nih, capek gue bilang. Tua udah 37, ini 36 atau 37 gitu. Capek gue bilang udah gak kuat nih. Nah pas kita udah begitu nikahnya, dan kita baru kenal, dan itu dari Instagram juga. Di message hari ini dia nggak pernah ngecek Instagram, akhirnya ngebales. Nah semuanya udah diatur semua ya. Kita habis itu dia bilang kitanya waktu itu udah anggaplah udah jadian ya. Kakak gue bilang kalau ketemu orang tuanya jangan ini ya, jangan bilang nikah, udah santai-santai aja, takutnya dia takut. Ketemu orang tuanya Paula lagi ke atas, orang tuanya bilang, kamu kalau misalkan udah cocok segerakan ya.
Jadi semuanya tuh kayak dilangsungin. Iya, kalau semua yang kita iniin semuanya udah diatur kayak cepet deh. Akhirnya 2 bulan kita tunangan, kawin langsung. jadi kesulitan yang dulu kayak susah-susah banget sekarang sekalinya dapet Dimudahkan semua. Kayak iya lah, gampang banget bro. Gampang banget. Waduh. Nah tapi kalau Paula sendiri, apa yang buat kamu yakin setelah kamu googling, setelah kamu dapat rumor dari teman-teman kamu? Sikapnya juga lah, sikapnya, terus sholat juga, sholat karena kan aku kan juga orang yang langsung percaya. Yang sini dong ceritain tuh. Yang 2018 itu pas gue mau nembak dia, baru 2 minggu lah itu. Baru 10 hari kali kenal, ha? Gue tuh keselnya kalau misalkan sama orang cantik ya, Tarik ulur. yang nikung banyak bro. Oh, banyak yang mepet. Banyak yang mepet. Gue udah sering banget. Gue sampai yang aduh, ini meleng lagi karena udah hilang lagi nih gue bilang. Ada sini ngomong. Baru berapa minggu? Benar-benar ngomong. Yang deketin pada saat ada Baim berapa orang? Nggak tahu nih, nggak tahu. Enggak, nggak ada, Mbak Im doang. Aku nggak segitunya juga, pilih-pilih banget. Iya, iya, Kalau iya. deketin takutnya tinggi banget gitu. Dia aja yang pedean. Dan lucunya dia lagi di posisi bawah, pede banget lagi ngedeketin dipepet dulu. Tapi dia nggak tahu kondisi gue. Nah pas di sini, gue ngomong semuanya. Kalau Gue ngomong, kalau emang serius, ayo gue bilang. Cuman gue arahnya, gue menikah nih, gue bilang. Tapi kalau lo lihat gue orang kaya, lu salah banget, gue bilang. Ini bohong semua nih. Gue lagi nggak bisa bayar KPR. Dia bingung dia. Ngomong gitu, gue ngomong semuanya. Gue lagi nggak bisa bayar KPR. Kerjaan juga belum. Cuman gue akan jadi orang berhasil, gue bilang. Gue pekerja keras. Lu mau nggak nemenin gue bilang. Insya Allah, gue mau sebulan segini, gue bilang. Dia tuh kayak dengerin aja ya, ini orang bohong. Dia di pikirannya apa waktu itu? Waktu itu enggak ya, aku mau sebulan sini tuh nganterin pulang tuh di jalan, inget banget. Aku mau penghasilan segini. Oh iya. Aku aminin dan dalam hati nih orang kok mimpinya Tinggi banget gitu ya. kayak nggak ada di bayangan kita. Aku aja yang mungkin waktu saat itu tabungannya lebih banyak, dia nggak kepikiran dapat sebulan segitu. Dia kok udah main nyeplos, kayaknya dia juga nggak mikir deh, dia nyeplos aja sekian Ngomong aja gitu ya. Tapi pas waktu dia bilang sebelum itu tuh pas di sini, pas dibilang apa, gua ini semua dia nggak percaya bro. Kirain gua drama-drama nggak jelas cowok itu yang mau orang ngetes kayaknya, ini ngetes kali ya, aku matre apa enggak gitu. Oh jadi kamu kayak antara ini serius ya gitu ya. malah gua jujurin. Di luar sana kan orang berlomba-lomba ngedeketin aku pamer kekayaan dong, kayak gue punya ini. Ini kok dia orang gimana sih nih ngetes kayaknya aku biar aku ini nggak ya matre apa enggak ya, karena kan model kan terkesan gitu ya matre apa segala macam. Rumah bapaknya di Menteng, masa kok dia begitu banget sih, lagi turun banget gitu. Itu bener loh, kejadian real semua bro. Ternyata pas kenal makin deket, ih beneran dia. hampir song. Tapi gini, pasangan itu kadang-kadang mempengaruhi rezeki juga gitu ya. Memang Allah yang berikan rezeki Allah, tapi ibaratnya ketika match gitu, memang udah takdirin untuk rezeki untuk kalian berdua gitu. Ya mungkin nih lewat Baim, tapi rezekinya baru sama anak-anak juga gitu kan, diturunin ketika udah bersama gitu kan. Ini menarik. Tapi apa tadi di awal juga Baim juga udah ngejelasin juga sama-sama ke kita juga, apalagi bergerak di media sosial bahwa membuat semua orang sependapat atau buat semua orang happy itu kemustahilan yang hakiki ya, nggak mungkin, nggak akan pernah terjadi gitu pokoknya. Ya jadi apapun yang dilakuin pasti akan ada pro dan kontra. Gue paling kesel kalau misalkan orang ngelakuin sesuatu dia mikirin orang. Nah buat gue itu nggak guna. Sebaik-baiknya apa yang lo lakuin pasti orang nggak suka, ada yang nggak suka. Jadi gue setiap mau ngelangkah tuh orang suka, gimana? Jangan mikirin bro, udah apa yang lo mau lakuin. Selagi itu bagus, selagi itu lo suka, lo lakuin deh. Nggak usah mikirin orang ngomong apa, karena nggak akan bisa lo nyenengin banyak orang. Dan itu gue bener-bener sudah ngalamin semuanya. Nggak akan ada bisa tengah-tengah, nggak ada. Pasti orang berpikiran negatif juga. Sebenarnya lu pas lagi terpuruknya banget itu apa aja sih gitu? Kan lu bilang katanya ada utang, ada 2012 lah. 2012 yang Pablo, iya. Gue restoran di Pablo depannya McD. Gue pikir nama orang. Kalau kayak gitu gue juga ada masalah gitu. Oke.
Gimana? Oh, kirain nama orang dia udah. Bukan. Nama. Iya, kirain kita sama. Kita kayak nyambung-nyambung. Ya, kirain sama. Nama mulu deh. Kok dari tadi ketemu temen nama orang kesana ada relate sama semua ya? Oke. Pablo itu nama restoran. Restoran. Di mana? Kemang. Di Kemang. Kemang. Nah itu Itu yang di dekat Yang dekat McDonald kan? Dekat McD itu. parah itu. Festival. Jadi gimana sih awalnya gimana? Kan abis itu lu kalau nggak salah lu bikin food court juga kan? Dekat. Nah itu berhasil. Iya gua tahu sih. berhasil. Itu berhasil. Itu ayam Food Garden, ayam ya. ayam menteng. Busri. Itu Ya, yang paling berhasil itu food court doang. Itu yang Itu dulu doang. aku yang mau ada aku mau DVD. nyewa billboard, nanyanya ke dia. Nyewa berapa? Pacaran aja masih. Nggak usah ngapain. Oh iya masih Masih ya. ada. Masih. ada itu apa namanya? Itu Ruko-rukonya iya. itu yang di Kemang itu. Oh. Itu yang berhasil itu doang. Yang lainnya nggak ada. Nah, ceritain dong, itu terpuruknya itu gimana sih? Sampai apa sih terpuruknya? Wah banyak, itu salah satu pengalaman hidup gue yang paling dalam segala hal sih, dalam kehidupan, dalam kedekatan juga. Karena di situ gue pas gak berhasil, selesai ditinggalin utang. Di situ ada 7 orang dan semua teman-teman semua, Apa? teman-teman semua, Heeh. teman-teman semua. Dan di situ nggak enaknya, pertamanya dikira kita nipu. Gak enak banget. Sedangkan kita udah bisa-bisa. Dikira nipu, maksudnya dikira elu yang nipu gitu? Iya, dikirain nipu. Nipu Karena gue yang kerja. 7 teman-teman. Oh, Iya. oke. Ada sebenarnya ada dua, ada 3. Yang itu kan emang kita semua teman dekat. Salah satu Gio juga. Gio ada juga di situ. Oh, ikutan juga Oh, tuh? ikutan di situ juga. Ada. Oh, Sorry. ini 7 public figure. Iya. Jadi patungan Satu. bikin satu Itu yang dia ini. ceritain itu bukan? Yang mana? Yang dia ceritain juga di waktu Bikin- itu ada sempat hutang juga. Iya, pokoknya terakhirnya tuh terakhirnya semuanya nggak mau ada utang 1,5. Jadi nggak ada duit, ditinggalin utang 1,5, nama gue jelek. Wah, kepala gue tuh kayak, wih gila nih cobaan, gue bilang mantep. Yang di pertanggung jawabin utang lu sendiri. Mereka nggak mau bayar. Karena ya Kok jadi lu? Dipikir dia ya. Karena lu yang handle waktu itu. Enggak, satu supplier taunya memang itu tempat gua. Dia nggak tahu partner itu. Dan sedangkan partner itu juga melepaskan lah. Terserah deh, karena kan dia udah lost money mungkin ya. Jadi gue tuh kayak gue bilang gila sini. Nah, di situ kita bayar utang, kita nama. Nah, di situ gue bisa dibilang hampir satu Jakarta lah ya. Dia ngomong soal gua, dan gue pelariannya pas syuting doang. Pas syuting tuh gue nggak ngerasa gue di dunia yang lain. Oh, oke. Jadi gue bisa jadi, tapi ketika gue udah selesai, udah di rumah, gue tuh nggak pernah berani kemana-mana karena males. Misal ketemu lo nih, lo udah denger dari orang si Bain tuh nipu gini. Jadi pas gue ketemu lo, pas mata sama mata tuh kayak Kayak udah Lu merasa terhakimi. itu males banget gue. Padahal nggak semua Banget ya. nggak semua mikirnya begitu. Iya, tapi kita udah ini mindset lu udah- mindsetnya di negatif. Nah itu dia, makanya gue Itu belum ada sosmed, Tapi sebenarnya. udah masukin infotainment. Saya waktu pas Infotainment itu. udah masukin infotainment. Kalau googling Mbak Imong ada yang kasus. Nah iya. Oh, kamu juga tahu Aku tuh. tahu, tapi Oh, nggak itu- berani nanya dong sampai Iya, dia iya. cerita. Tapi kan tetap aja baru kenal kan, ini bener nggak ya gitu kan, tetap ada takut-takutnya. Soalnya seburuk itu maksudnya seorang Mbak Imwong. Seburuk itu waktu itu. Tapi mungkin ke teman-teman, gue kan lebih ini ke teman-teman yang circle ya, bukan yang mereka yang di luar. Mungkin mereka yang di luar nggak tahu, karena itu circle gue semua. Iya. Lebih nggak enak itu. Tuh circle gue semua. Jadi kayak dari sini, nggak enak banget sampai. Termasuk yang nyebarin omongan itu juga circle lu juga. Iya. Ya karena kan yang 7 orang ini di circle yang sama. Pasti kan mereka kan circle-nya itu ya kita nggak tahu ya, dan gue tidak menyalahkan lain, malah karena ada itu gue senang. Jadi- karena gue belajar banget. Di situ gue nggak bisa kemana-mana, gue diem. Nah gue tuh diem selama 2-3 tahun bro. Nah di situ gue cuma bisa ke masjid dulu, masjid sholat, ngadu aja terus. Karena 13 tahun itu gue dibilang jangan ya, nggak dikasih berhasil nggak terus ya. Masa tiba-tiba kita digital cuma 2 bulan 3 bulan bisa seroket itu. Memang itu Allah itu cuman jangan coba lu yang lain ya, coba deh kayak gitu, coba. Pas cuman coba ngiseng itu juga udah kayak roket bro. Sampai orang-orang bilang, sampai Raffi pun gila Im YouTube lu. Gue juga gak ngerti bro, gue gak ngerti beneran. Gila Im, mau kayak roket, kayak kita. Buset deh, kok bisa lu milih gue dari berjuta-juta orang bikin YouTube, kok satu orang ya gue yang dipilih dia untuk seroket ini ya. Masya Allah ya. Bingung gue bro.
Sampai langsung sekarang ke peringkat 10 besar, gue sampai yang gila lu, kita baru kemarin sore loh ini. Allah tuh emang hebat memang dengan cara dia ya, tergantung kitanya. Kayak gitu. Gue juga pernah mikir kalau kita lagi dibully, mungkin ini ngebakar dosa-dosa kita waktu kita Amin loh, amin. dosa-dosa kita waktu kita kegeeran waktu dipuji. Amin, amin. Kita dipuji kita geer banget, demen, waduh ya. Jadi ria apa segala gitu kan. Kita udah kebanyakan nih gitu. Tiba-tiba Ingetin lagi. lo ngingetin, suatu saat lu bisa nama lu gue balikin lagi. Bener, dibalikinnya gue kontan per detik berapa. Semua orang benci banget sama gue sampai yang Allah tuh hebat. Gue sih, gue tuh orang yang begitu, nggak pernah kayak gimana. Cuman emang kalau mau balikin dikasih lihat. Segampang itu. Simpel itu, jadi Simpel itu kayak gila, semua orang benci gue. Makanya tapi gara-gara itu ya tangan.